Oknum polisi yang menembak mati siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah, Aibda Robik Zainuddin, dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH alias dipecat dari kepolisian. Selain itu, Aibda Robik juga ditetapkan jadi dalam kasus penembakan yang juga melukai pelajar lainnya. Hal ini merupakan hasil sidang etik Polda Jateng yang digelar pada Senin 9 Desember malam, dipimpin oleh AKBP Edi Sulityo. Adapun pertimbangan majelis etik dalam pemberian hukuman ini adalah Aibda Robik terbukti melakukan penembakan terhadap korban bukan dalam kondisi terdesak dan tak sedang melakukan tugas kepolisian. Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto dalam keterangan selesai sidang etik mengungkapkan Aibda Robik akan mengajukan banding dalam waktu 3 hari. Aibda Robik sendiri hingga kini masih menjalani penempatan khusus atau patsus. Keputusan pemecatan terhadap Aibda Robik ini disambut baik oleh pihak keluarga korban Gama Rizkinata Oktavandi. Ayah Gama, Andi Prabowo mengaku puas dan berharap banding yang diajukan oleh Aibda Robik nantinya ditolak. Andi yang turut mendatangi sidang etik di Mapolda Jateng mengatakan dirinya sempat marah saat melihat sosok Robik. Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban Zainal Abidin berujar, keputusan ini sudah sesuai dengan harapan keluarga. Lebih pelaku terbukti bertindak sewenang-wenang padahal nyawanya sedang tak terancam. Dalam sidang etik tersebut, pembelaan dari Robik ditolak oleh Majelis Komisi Etik karena tak sesuai dengan apa yang disampaikan secara faktual, baik bukti CCTV penembakan ataupun kesaksian anak-anak atau korban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Di sini ada dari Kompolnas, ada Bapak Khairul Anam. Terima kasih Pak Khairul, Pak Supadi sudah hadir juga mengikuti acara kegiatan kita, yaitu kegiatan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian terhadap terduga pelaku Aibda R. Alhamdulillah hari ini sidang sudah terlaksana, dimulai dari jam 1 tadi siang dan selesai baru saja pukul 8:30, jadi cukup lama kegiatan tersebut. Dan putusannya adalah Aibda R selaku terduga pelanggar ini mendapat putusan PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Demikian. Pak, si R ini banding atau gimana putusannya? Untuk tadi disampaikan beliau akan banding. Jadi untuk banding beliau diberi kesempatan 3 hari untuk mengajukan kepada ketua sidang. Demikian. Dalam sidang R terbukti melakukan apa, Dan? Ya. Dalam persidangan dia terbukti melakukan apa? Yang bersangkutan ini yaitu contoh saya melakukan perbuatan tercela, Yaitu perbuatan melakukan penembakan terhadap sekelompok orang yang lewat atau kelompok anak yang sedang menggunakan sepeda motor tersebut. Kemudian untuk saat ini yang bersangkutan sudah mendapat putusan dari sidang tersebut. Kalau untuk selanjutnya mungkin dilakukan penahanan atau mungkin sudah apa? Masih tetap dilanjutkan penahanannya. di sidang kode etik kan ada pembelaan ya. Apa yang disampaikan oleh Aibda R ini ketika pembelaan? Itu nanti silakan nanti Dalami. akan bertanya kepada Bapak Kompolnas yang mengikuti sidang tadi. Untuk statusnya berarti tersangka ya Pak. Terus terkait proses hukum selanjutnya Pak. Saya lanjutkan ya, bukan hanya ini saja, saya informasikan bahwa hari ini sudah dilaksanakan gelar perkara terhadap kasus pidana terhadap Aibda R oleh Direktorat Kriminal Umum dan yang bersangkutan sudah dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Demikian. Itu per hari ini ya Pak ya? Ya, per hari ini. Pak, boleh ditegaskan kembali putusannya seperti apa? PTDH. Ya. Pak, kalau alibi Polrestabes Semarang yang menyebut karena tawuran itu terbukti nggak di persidangan? Ya, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Yang penting hari ini putusannya PTDH. Nanti pada saat proses sidang, ulangi pada saat proses penyidikan di Direktorat Kriminal Umum terhadap kasus pidana nanti akan
bisa kita buka atau kita lihat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang etik terhadap anggota Polrestabes Semarang Aibda Robik Zainuddin di Mapolda Jateng Senin 9 Desember turut disaksikan oleh ayah korban Gama Rizkinata Oktavandi, Andi Prabowo. Andi mengaku sengaja datang untuk melihat sidang etik Aibda Robik secara langsung. Dalam persidangan tersebut, Andi untuk kali pertama bertemu dengan pelaku yang menewaskan sang putra. Andi berujar, ia menginginkan Robik menyampaikan permintaan maaf secara pribadi kepadanya dan keluarga. Meski nanti ada permintaan maaf tersebut, Andi mengaku sulit untuk menerimanya. Selain meminta Robik dipecat, Andi juga menuntut pencopotan terhadap Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar. Sebelumnya, pihak keluarga Gama berencana untuk melaporkan Kombes Irwan terkait dugaan pelanggaran etik. Hal ini berkaitan dengan pernyataan Irwan yang menyebut Gama sebagai anggota gangster dan melakukan penyerangan ke polisi. Langkah ini akan dilakukan oleh pihak keluarga menunggu proses etik terhadap Robik usai. Manusiawi, Mbak. Kalau orang ketemu yang meninggal, yang membunuh anak saya itu wajar kalau saya marah sekali ya, Mbak. Apakah ada permintaan maaf dari Aibda Robik saat bertemu? Tidak ada, Mbak. Tidak ada sama sekali. Dia tidak ngomong sesuatu Tidak ada ngomong sama sekali. Pak Andi, tanggapannya terhadap putusan tadi? Puas Mas dengan pemberhentian tidak hormat yang dilakukan kepada tersangka. Sosok Aibda Robik Zainuddin akhirnya terungkap ke publik saat menjalani sidang etik di Mapolda Jateng pada Senin kemarin. Aibda Robik merupakan tersangka kasus penembakan yang menewaskan pelajar SMKN 4 Semarang bernama Gama Rizkinata Oktavandi pada Minggu 24 November lalu. Dalam sidang etik tersebut, ia tampak mengenakan seragam kepolisian lengkap dengan topi dan tangan yang diborgol. Selain itu, Robik juga memakai rompi hijau berlambang Propam bertuliskan Patsus. Saat keluar ruangan sidang, Robik dijaga ketat oleh sejumlah personel Propam. Sidang etik terhadap Robik berlangsung selama kurang lebih 7,5 jam dan dilaksanakan tertutup. Adapun sebelumnya, sidang etik terhadap Robik sempat ditunda. Pihak keluarga Gama sempat memprotes karena dilarang masuk ke ruang sidang. Selesai diprotes, pihak keluarga kemudian diperbolehkan masuk saat ketua majelis sidang hendak membacakan putusan. Menurut pengacara publik dari LBH Semarang, Fajar Muhammad Andika, keluarga hanya boleh masuk saat pemberian kesaksian dari korban. Saat proses penuntutan dan pembelaan, keluarga tak boleh masuk sehingga tak bisa mendengar keterangan dari pelaku. Sementara itu, anggota Kompolnas M. Khairul Anam mengatakan keluarga tak bisa masuk karena ruangan yang kecil. Khairul mengungkapkan majelis etik menolak pembelaan Aibda Robik karena tak sesuai dengan apa yang disampaikan secara faktual, baik bukti CCTV penembakan ataupun kesaksian korban. Lebih lanjut, Khairul berharap Robik mendapat hukuman maksimal karena telah melakukan tindakan berlebihan yang membuat nyawa orang lain melayang. Secara teknis sebenarnya memang ruangannya kecil. Ini secara teknis. Tadi teman-teman keluarga sebenarnya juga boleh masuk melihat prosesnya. Ya, khususnya bagaimana konstruksi peristiwanya, ya, termasuk kesaksian, termasuk juga keputusan. Nah, saya kira yang paling penting adalah ujungnya. Ya, ujungnya apa? Ujungnya adalah satu mekanisme sidang etik yang putusannya maksimal. Yang berikutnya memang ada soal keterangan anak-anak, nanti bisa dijelaskan oleh Pak Supardi. Tapi saya kira dengan tadi ada masuk pendamping, ada masuk keluarga, ya, sampai terakhir saya kira itu juga terbuka. Pak, apakah memang Aibda Robik ngasih tahu alasannya di sidang kenapa dia menembak anak-anak itu? Layaknya persidangan, dia memang punya hak untuk melakukan pembelaan. Apa Pak isi pembelaannya? Ya, layaknya persidangan dia memang melakukan pembelaan sampai terakhir ketika dia mendapatkan putusan PDDH, putusan perbuatan tercela, dan 14 hari di Pitsus, dia juga mengajukan banding. Nah, apa argumentasinya dan sebagainya,
ya saya kira biarkan pembelaan itu menjadi hak dia untuk menyampaikan. Tapi kan publik pengen tahu Pak pembelaannya dia apa? Iya, Sampai tapi dia itu bisa menembak anak-anak. tapi itu haknya dia yang nggak bisa kita lampaui. Ya, yang pasti dia sudah menyampaikan pembelaannya dan Majelis Komisi Kode Etik menyatakan bahwa pembelaannya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan secara faktual, baik di CCTV karena tadi juga ditunjukkan CCTV-nya maupun kesaksian anak-anak gitu ya. Sehingga Majelis Kode Etik menyatakan perbuatan itu adalah tercela, ya, kena bidus 14 hari dan PTDH. Saya kira apapun pembelaan dari saudara Aibda itu adalah hak dia, tapi Majelis Kode Etik memilih ya kesaksian-kesaksian yang ada di dalam sidang kode etik tadi, terutama dari anak-anak dan sebagainya. Seorang korban penembakan Aibda Robik Zainuddin dikabarkan sempat mengirimkan pesan pada keluarga via WhatsApp kepada keluarga. Pesanan tersebut dikirimkan 30 menit sebelum insiden penembakan yang menewaskan pelajar SMKN 4 Semarang Gama Rizkinata Oktavandi. Pengacara publik dari LBH Semarang Fajar Muhammad Andika dalam keterangan pada Sabtu 7 Desember mengungkapkan korban mengirimkan pesan pada orang tuanya bahwa dirinya pulang terlambat karena tengah mengantarkan temannya ke wilayah Gunung Pati. Menurut Andika, pesan yang dikirim tersebut mengindikasikan bahwa korban tak mengikuti aksi tawuran. Andika menyebut pihaknya juga telah mendatangi sejumlah saksi kunci termasuk 2 keluarga korban penembakan, yakni SA dan AD. Hasilnya, kedua korban tidak melakukan tawuran pada malam kejadian. Keterangan ini juga diperkuat para saksi di lokasi kejadian yang mengatakan bahwa saat malam penembakan sama sekali tidak ada tawuran. Bukti pendukung lainnya adalah korban dikenal sebagai anak yang tak pernah terlibat kenakalan. Mereka aktif di berbagai kegiatan sekolah ataupun tempat tinggalnya. Melihat hal tersebut, Andika menilai kecil potensi para korban terlibat tawuran, seperti yang disampaikan oleh polisi. Lebih lanjut dikatakan Andika bahwa hasil investigasi ini sekaligus membantah pernyataan yang disampaikan oleh Kapolrestabes Semarang. Ya, dia dari keluarga baik-baik, bahkan salah satu korban itu sempat sebelum kejadian, dia itu menelpon orang tuanya bahwa saya mau izin pulang terlambat, saya mau mengantar teman saya ke Gunung Pati. Nah, itu sebelum kejadian, kira-kira sekitar setengah jam sebelum kejadian itu korban menelpon orang tuanya. Itu jadi pertanda juga bahwa korban ini merupakan orang yang baik-baik dan sangat jauh dari klaim kepolisian bahwa dia terlibat tawuran pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya adalah korban juga merupakan orang yang dia ini sebagai harapan keluarga gitu. Korban ini sebagai harapan keluarga karena salah satu keluarga korban ini dia dari keluarga yang yatim gitu ya, dan sehingga dia ini jadi maunya masa depannya cerah gitu. Jadi kecil sekali potensinya untuk terlibat dalam klaim-klaim yang dilempar sama kepolisian gitu. Nah, itulah beberapa temuan yang saat ini kami temui ya di keluarga korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.